Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musliati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya bertempat tugas di PTD Negeri 12 Pamambang dan bersama rekan kepala sekolah yang bertugasnya di SD Negeri 18 Pamambang. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Jadi di sini saya ingin mencari Bapak dengan pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pada dasarnya kasus-kasus yang dilema etika ataupun kemoralan kita dapat mengidentifikasinya. Yang pertama, apakah kasus tersebut memang merupakan ada konsekuensi hukum di dalamnya atau tidak. Misalnya kalau dilema etika, apabila itu tidak bertentangan dengan hukum, maka itu kan termasuk dilema etika. Sedangkan apabila itu menyangkut kasus dengan hukum, itu bisa bukan moral. Misalnya kalau dilema etika itu mungkin yang akan terjadi itu konsekuensinya kita melanggar aturan, tapi hukumnya tidak dilanggar. Seperti ada kasus di guru atau murid itu yang melanggar disiplin, mungkin mereka punya alasan yang berbeda, alasan lain kenapa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan termasuk dalam dilema etika. Misalnya guru terlambat atau konsekuensi ya. Kalau misalnya rujukan moral itu yang menyangkut masalah hukum, penggunaan penyalahgunaan dana operasional sekolah itu termasuk dalam kasus moral. Kita tidak memakai uang tersebut pada tempatnya sesuai dengan aturannya, itu sudah melanggar hukum. Itulah selama ini cara-cara kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambil keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau untuk mengambil suatu keputusan, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar, tidak ada yang salah, tapi mengandung sama-sama benar, ya. Kita akan mengambil keputusan bagaimana dampak kebermanfaatan itu sendiri, baik itu dari segi jangka panjangnya atau jangka pendeknya. Kita bisa mengambil kebijakan dari kasus tersebut, ambil keputusan dari kasus-kasus tersebut dengan meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Mungkin kita tidak bisa memuaskan semua pihak, gitu kan? Tapi kita bisa mengambil keputusan yang paling baik di antara yang terbaik. Itu salah satu bagaimana keputusan itu dapat diambil. Misalnya kita menghukum guru gitu, ataupun bukan menghukum murid, misalnya kan, guru menghukum murid misalnya. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan fisik, ya tidak boleh karena dia masih sakit misalnya kan, tidak boleh. Tapi konsekuensi lain bisa kita ambil, opsi lain bisa kita ambil, sehingga kasus tersebut tidak termasuk ke dalam pelanggaran yang lain atau masuk ke dalam rujukan moral. Jadi kasus-kasus yang tadi benar dan benar, terutama itu seperti kasus perselisihan anak-anak, sama-sama benar. Jadi kita mengambil langkahnya adalah mengambil langkah tengah, memediasi ataupun hadir. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah atau seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau untuk langkah-langkahnya yang selama ini saya ambil adalah kalau kasus dilema etika, kalau untuk yang dilema
maka kita yang pertama lihat dulu adalah nilai-nilai kebajikan apa yang akan terjadi. Dan kemudian kita lihat juga siapa yang terlibat di dalamnya. Apakah ada terlibat murid, apakah ada terlibat orang tua, ataupun guru, ataupun kepala sekolah di rumah, atau ada keterlibatan pihak lain di dalamnya. Setelah itu kita bisa melihat dari segi legalitasnya. Kita bisa melihat dari legalitas kasus tersebut apakah ini melanggar hukum atau hanya melanggar aturan sekolah. Kalau melanggar hukum itu tidak bisa kita ambil langkah selanjutnya karena ini berkaitan dengan hukum. Tapi kalau berkaitan dengan aturan sekolah itu termasuk biologi etika, kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Selain kita lihat legalitas, kita bisa melihat apakah kasus ini seandainya orang lain melakukan hal yang sama, apakah mereka juga akan melakukan hal tersebut, ataupun orang lain mengetahuinya hal tersebut, apakah keputusan yang kita ambil itu menjadi pro kontra atau tidak. Baru kita memilih opsi lain bagaimana yang terbaik dalam mengambil keputusan tersebut. Yang penting seorang kepala sekolah itu harus bertanggung jawab. Terus hal-hal apa saja selama ini Bapak yang agak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita anggap efektif itu adalah keberpihakan yang pertama. Yang penting seorang kepala sekolah itu harus bertanggung jawab. Terus hal-hal apa saja selama ini Bapak yang agak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita anggap efektif itu adalah keberpihakan yang pertama itu kepada murid. Keberpihakan kepada murid itu bagaimana caranya kita dalam mengambil keputusan melihat nilai-nilai yang terbaik untuk mereka. Untuk jangka panjang juga harus kita pertimbangkan. Kalau untuk tidak pertimbangkan untuk jangka pendeknya sebenarnya sama-sama bagus, cuma kadang hal tersebut juga menjadi suatu keputusan yang salah di masa depannya. Misalnya kalau kita ambil keputusan semena-mena terhadap anak semuanya, terhadap kasus-kasus yang kecil, jadi masa depannya bisa jadi dia tidak melanjutkan sekolahnya. Ya, itu di korban siswa juga Pak. Korban siswa. Kalau kita ambil jangka panjangnya dengan mengecualikan aturan tadi, tapi kita melihat dari sisi kebaikannya, kemungkinan dia akan bisa merubahnya perlahan-lahan dia berubah, jadi masa depannya kita akan berubah. Terus selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau berkaitan dengan tantangannya itu sebenarnya banyak. Ya. Kita ini tidak bisa memuaskan semua pihak dalam mengambil keputusan. Baik, tantangannya bisa datang dari internal sendiri ataupun dari luar seperti masyarakat atau murid utama. Kalau berkaitan dengan murid, ya kan? Jadi kalau kita berkaitan dengan guru itu juga kita tidak bisa memuaskan semua pihak dalam mengambil keputusan, tapi meminimalisir resiko yang kecil. Kemungkinan nanti konsekuensi ada sedikit seperti sanksi sosial gitu kan. Ya. Bisa saja anak tersebut atau guru-guru yang tersebut yang kita ambil keputusan tadi agak sedikit kesal atau marah lah kita. Namun kalau untuk kebaikan di masa depannya itu lama-lama kemungkinan itu bisa normal berjalan dengan sendirinya, seperti kita menegakkan kedisiplinan di dalam sekolah. Ya, Pak. Terus selanjutnya kira-kira Pak ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Kalau untuk jadwal tertentu tidak ada. Kalau kasus-kasus yang kecil
hal-hal yang demikian itu bisa diselesaikan secara langsung di tempat yang kita selesaikan. Ya. Tapi kalau tidak ada tidak ada titik temu dari masalah tersebut, kita bisa pending untuk melihat lagi, mendiskusikan lagi dengan orang dengan sesama guru misalnya kan, melihat dari sisi bagaimana kasus ini diambil keputusannya, apakah nanti dampaknya bagaimana kan, kita bisa membuat jadwal khusus misalnya tidak hari ini langsung kita selesaikan, bisa selesaikan Pak, dan bisa merenungkan kembali kasus-kasus itu untuk memberi waktu kesempatan sehingga memutuskan kasus tersebut. Tergantung kasusnya ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus tersebut Pak? Ada. Kalau bagi saya sendiri, setiap keputusan yang saya ambil itu pasti kita bicarakan dengan keluarga sekolah, kita musyawarahkan, kita diskusikan, kita buat rapat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dari kasus-kasus dilema etika itu sama juga. Kalau misalnya berkaitan kasus itu berkaitan dengan guru, kita juga meminta saran dari rekan sejawatnya bagaimana hal ini kita putuskan akan bagus nggak untuk masa depannya. Ataupun kalau ini kita langsung ambil tindakan, bagaimana dampak untuk dirinya sendiri atau guru tersebut. Sama juga untuk kasus-kasus siswa. Ya, kita lihat juga kasus-kasus yang sama terjadi di kebelakangannya, di sebelumnya, kemudian akan dampak seperti apa kasus tersebut ke depannya bila terjadi hal yang demikian juga. Ya, pertanyaan terakhir Pak ya, dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik untuk mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran benar banyak. Untuk mengambil satu keputusan itu diperlukan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Jadi kita dapat melihat kasus ini dari pertama keberpihakan kepada lain. Kita harus bertanggung jawab terhadap risiko dan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Jadi bagi saya sendiri sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang dapat saya ambil dari kasus-kasus ini adalah kita sebenarnya tidak boleh menilai kasus tersebut benar dan tidak salahnya. Iya Pak. Tapi kita lihat dari sisi positifnya. Apabila kita putuskan seperti ini, kita menganggap ini hal yang benar. Apabila kita memutuskan kebalikannya, apakah dampaknya positif juga? Boleh menilai kasus tersebut benar dan tidak salahnya. Iya Pak. Tapi kita lihat dari sisi positifnya. Apabila kita putuskan seperti ini, kita menganggap ini hal yang benar. Apabila kita memutuskan kebalikannya, apakah dampaknya positif juga? Kemungkinan hal terkecil dari konsekuensi yang kita ambil keputusan itu adalah kita melanggarnya suatu aturan. Kita bisa mengulang kembali aturan tersebut untuk kedepannya bagaimana. Misalnya seseorang itu melanggar aturan sekolah. Kalau kita ambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, itu benar menurut kita. Kan? Kalau memang kita beri dia pengecualian, misalnya dia datang terlambat, kemungkinan dia ada faktor-faktor penghambat lainnya di jalan, misalnya kendaraannya atau lagi sakit atau apapun lah itu kan, sehingga dia terlambat. Jadi kita bisa membuat pengecualian kepada dia bahwasanya atas dasar rasa kasihan,
Ya. kasihan terhadap guru tersebut, bahwasanya ibu untuk hari ini ada dispensasi dari guru karena sedang sakit ada sebagainya. Jadi selama ini dari kasus-kasus tersebut kita bisa melihat belajar dari pengalaman bahwasanya tidak semua peraturan yang kita buat itu akan berjalan dengan lancar, dengan maksimal, tapi pasti ada hambatan-hambatan dalam menegakkan aturan tersebut. Walaupun dari kita melihat dari sisi mana yang kita bisa menilai kasus tersebut, sehingga untuk kedepannya kita juga bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut agar apakah bisa mengambil keputusan yang sama ataupun kebalikannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.